Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu Kolaka Timur, selamat datang di Ngawas Podcast kali ini. Kali ini adalah podcast perdana Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur, tempat di mana kita akan berbagi cerita, wawasan, dan perspektif menarik terkait cerita-cerita di balik pengawasan dan juga tantangan-tantangan apa saja yang kami hadapi selama menjalankan tugas-tugas pengawasan. Tujuan kami menghadirkan podcast ini yaitu untuk memberikan informasi yang bermanfaat dan sudut pandang baru dan tentunya untuk menemani waktu kamu bersantai. Apalagi saat ini kami sedang berada di bulan suci Ramadan, tentunya bisa jadi mengisi waktu ngabuburit kamu menuju berbuka puasa. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gelda Mansi Tribriandari, dan tentunya yang akan menemani kamu di podcast kali ini. Dan juga kita akan membahas berbagai hal menarik di podcast kali ini, tentunya bersama narasumber kami yang sangat inspiratif dan juga luar biasa, yaitu Bapak Kian Purnama Junior SRNH. Halo Pak, selamat sore. Halo Meci, selamat sore. Gimana kabarnya nih Pak hari ini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Mungkin sebelumnya Pak bisa diberitahu jabatan Bapak selama ini di Bawaslu Bapak. Oh iya, jadi baik. Perkenalkan, nama saya Yan Purnama Junior, selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur yang diberi amanah oleh Bawaslu RI menjadi Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur. Dan karena hari ini posisi di Komisioner Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur lagi berdua, dan pada kesempatan ini pula saya selaku Kodim 3S merangkap sekaligus sebagai PL Laksana Ketua Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur. Iya betul sekali. Kebetulan Pak Yan ini juga adalah Kodim saya di Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, betul ya Pak? Iya betul sekali. Gimana nih Pak? Apakah hari ini sedang puasa atau gimana nih? Alhamdulillah dalam bulan suci Ramadan ini Belum ada yang batal, kira-kira syukur. seperti itu. Masya Masih Allah ya. lancar. Masya Allah ya Pak. Jadi begini Pak, sebelum kita masuk ke diskusi, mungkin kita sedikit berkenalan nih tentang podcast kita kali ini, tentang podcast. Oh iya, betul sekali deh. Kira-kira apa sih latar belakang podcast Bawaslu Pak? Ya, jadi Ngawas Podcast ini salah satu media Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur dalam hal menjaring informasi berkaitan dengan pengawasan pemilu. Mungkin kali ini cukup berbeda seperti biasanya. Biasanya kan kalau podcast itu di dalam ruang indoor, dalam ruangan berdiskusi dengan pemateri-pemateri di dalam ruangan. Kali ini kita mencoba lebih sedikit keluar dari kantor Bawaslu. Kita keluar di outdoor, kita bisa menikmati alam, kita lebih humanis, lebih dekat dengan alam. Bagaimana kita mencari inspirasi se-efektif mungkin berkaitan dengan bagaimana ke depan kita mengefektifkan pengawasan pemilu maupun pemilihan yang akan kita hadapi ke depan. Seperti itu deh. Ya, new concept, New journey. New kan, journey. Pak? Ya, betul sekali. Selanjutnya apa sih tujuan utama podcast ini bagi masyarakat Pak? Ya, jadi melalui podcast masyarakat bisa mengenal bagaimana keberadaan Bawaslu, apa yang menjadi tugas dan kewenangan Bawaslu dalam setiap tahapan-tahapan baik pemilu maupun pemilihan. Kira-kira seperti itu. Kita akan lebih ngulik lebih dalam. Kemudian gimana nih? Siapa targetnya yang ingin dijangkau oleh Ngawas Podcast? Jadi Ngawas Podcast seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya kita akan lebih mendekatkan diri dengan masyarakat, begitupun dengan alam, terkhusus di wilayah Kabupaten Kolaka Timur. Jadi di setiap Ngawas Podcast kita bisa mengundang para tokoh-tokoh politik ataupun tokoh-tokoh pemantau pemilu pemilihan di wilayah Kabupaten Kolaka Timur. Kemudian apa yang membedakan nih Pak podcast ini dengan sosialisasi yang selalu dilakukan Bawaslu sebelumnya? Iya, jadi kalau mengenal Bawaslu biasanya kan di kegiatan Bawaslu sosialisasi, pengawasan partisipatif, kemudian
disabilitas itu selalu di gedung. Nah, hari ini kami mencoba untuk dekat dengan alam, kemudian bisa memanggil semua para pihak pemangku-pemangku kebijakan ataupun masyarakat-masyarakat atau tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Bangka Timur untuk mendiskusikan bagaimana konsep pengawasan pemilu yang lebih efektif ke depan tanpa money politik misalnya ataupun tanpa pelanggaran-pelanggaran lainnya yang merugikan masyarakat sendiri ataupun peserta pemilu dan pemilihan. Kira-kira seperti itu. Betul sekali ya Pak. Mungkin cukup ya untuk pengenalan soal ngawat podcast ini. Kemudian untuk memulai diskusi kita pada hari ini, mungkin saya ingin mengawali dengan pertanyaan yang cukup simpel dan ringan aja nih Pak. Jadi gini, Pak, sebenarnya banyak masyarakat yang Iya. belum tahu apa sih kerja Bawaslu di lapangan. Ya. Jadi kebanyakan masyarakat memang bertanya sekarang, apalagi dalam kondisi non tahapan. Sekarang tugas Bawaslu apa sih di masa non tahapan seperti ini? Jadi baik mungkin melalui podcast ini kami bisa menguraikan terhadap masyarakat terkhusus Kabupaten Kolaka Timur bahwasanya di masa non tahapan Bawaslu tetap eh, bekerja secara optimal. Dalam hal ini kami juga dalam pemutahiran data pemilih berkelanjutan kami tetap koordinasi dengan lembaga Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan karena fondasi utama dalam pemilu maupun pemilihan adalah data pemilih yang akurat. Sehingga ke depan ketika masuk di tahapan pemutahiran data pemilih kita sudah menyiapkan data-data yang berkaitan dengan pemilih data yang baik untuk pemilih kita ke depan. Kemudian juga data partai politik yang kemudian kami pun awasi di KPU. Nah, berikut berkaitan dengan kegiatan non tahapan, kami juga melakukan yang namanya konsolidasi demokrasi. Nah, melalui podcast ini pula mungkin ini menjadi salah satu wadah bagaimana kita mengkonsolidasikan demokrasi bahwa di setiap ruang-ruang itu kita maksimalkan seefektif mungkin bagaimana keterlibatan masyarakat sesuai dengan Perwaslu 5 tentang pengawasan partisipatif bahwasanya Bawaslu tetap mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan agenda-agenda demokrasi ke depan. Karena tanpa masyarakat yakin dan percaya demokrasi tidak akan maksimal. Kira-kira seperti itu. Iya Pak, betul sekali. Jadi jangankan visi misi atau apa sih fungsi Bawaslu di lapangan, masyarakat itu memang belum banyak yang tahu. Jangankan visi misi dan fungsinya, terkadang bahkan banyak yang bertanya apa itu Bawaslu, kan? Iya, iya, iya. Jadi mungkin sedikit cerita ya. Saya punya pengalaman sedikit waktu mungkin sekitar tahun yang lalu. Ketika saya akan pergi ke suatu kegiatan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, entah kenapa pada saat itu saya itu melewati kantor provinsi, melewati kantor Bawaslu Provinsi. Sudah dilewati kan? Iya, nggak tahu ini. Terus? Mungkin karena blank atau terburu-buru atau lagi galau mungkin ya. Kemudian karena terburu-buru jadi saya bertanyalah kepada salah satu masyarakat di sekitar sana. Saya tanyanya gini, Pak, di mana sih kantor Bawaslu Provinsi? Terus Ya. bapaknya menjawab lah sambil pelanga-pelanga nih, Bawaslu Provinsi, kok itu Bawaslu? Oh Waduh, iya, seperti itu ya. jadi saya cukup kaget sih mendengar pernyataan si bapak, tapi kemudian saya langsung terima kasih dan kemudian mencari kembali menggunakan Bawaslu Provinsi pada saat itu. Jadi intinya ini mungkin merupakan suatu PR ya, PR besar bagi Bawaslu itu sendiri. Bagaimana sih cara kita untuk bagaimana sih tuh Bawaslu bisa terlihat eksistensinya di Iya, masyarakat betul. Jadi luas? memang ada stigma di masyarakat bahwasanya apa sih Bawaslu itu? Iya, Jadi terkadang kita begitu pedenya bahwa kita sudah pakai yang iya, seragam betul rapi dengan sekali Pak. logo yang sudah Ada kan? maksimal, ya kan? Tapi orang masih bertanya, Apa itu apa itu Bawaslu? Bawaslu? Ya kan? Di Bawaslu itu kan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang mana bertugas mengawasi semua tahapan-tahapan teknis yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Iya, Jadi iya. yang lebih terkenal eh di tengah-tengah masyarakat ya komisi
Iya, Ya, KPU kan. komisi dalam hal ini KPU. Nah, sementara Badan Pengawas Pemilihan Umum belum familiar dengan masyarakat. Kita harus akui juga itu. Nah, ini menjadi PR kita memang. Jadi melalui podcast ini, melalui media-media sosial kita, bahwasanya Bawaslu itu ada di tahapan maupun di masa non tahapan. Jadi memang kita harus sering-sering mengupload aktivitas kita, bahwasanya Bawaslu itu tetap hadir di tengah-tengah masyarakat. Entah komisioner, entah rekan-rekan staf, mesti kita mengupdate informasi-informasi yang kita lakukan sehingga betul-betul Bawaslu itu dikenal di masyarakat. Ya, apalagi saat ini kan Di masa non tahapan. apalagi kan saat ini sudah banyak platform media sosial kan Pak. Iya, Ada betul. Facebook, ada Instagram, Iya. ada YouTube, bahkan sekarang itu lagi ada yang laku-laku itu TikTok. TikTok ya. Nah, ya begitu. Nanti sering saling tukar TikTok kan gitu dengan teman-teman. Iya Pak. Untuk apa? Menginformasikan bahwa Bawaslu itu tetap ada gitu kan. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, apa sih saja bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kolaka Timur? Iya. Jadi bentuk pengawasan itu ada dua. Ada pengawasan langsung, ada pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung itu kita langsung turun ke lapangan. Pengawasan yang tidak langsung kita melakukan aktivitas pengawasan melalui media online seperti tadi, misalkan ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube. Kemudian ada pengawasan yang langsung melekat. Entah itu kita tergantung tahapannya nih. Kita masuk tahapan apa? Kalau misalkan pemusaran data pemilih, berarti kita langsung ke pemilih, setelah dengan masyarakat. Kalau berkaitan dengan pencalonan, berarti kita ke KPU atau ke partai politik untuk memastikan pesertanya. Kemudian di masa kampanye, kemudian di masa pencoblosan, kemudian sampai pada terakhir penetapan dan berujung pada pelantikan. Entah DPR ataupun bupati dan wakil bupati. Semua tahapan kita awas tanpa terkecuali. All in ya Pak? All in. All in. Dan semua dilaporkan. Kalau kita di Bawaslu ada namanya laporan pengawasan dalam Komham. Dan setiap aktivitas pengawasan harus dilakukan oleh staf maupun komisioner dengan dituangkan di dalam formulir hasil pengawasan. Apakah terjadi pelanggaran atau tidak terjadi pelanggaran? Ya. Itu kuncinya. Betul sekali Pak. Apakah pengawasan itu kita lakukan hanya pada saat hari pencoblosan saja? Nah, itu seperti saya jelaskan tadi. Jadi semua tahapan itu kita lakukan pengawasan. Karena memang banyak yang berpikir bahwa Bawaslu itu nanti masa pencoblosan saja. Enggak. Jadi dimulai tadi. Jadi ada sekitar 12 tahapan yang diawasi oleh Bawaslu, mulai dari perencanaan, kemudian pemutahiran data pemilih, kemudian pencalonan, ya kan, kemudian kampanye, kemudian asa senang, nah, kemudian pencoblosan, kemudian penetapan calon, yang kemudian berakhir pada pelantikan tadi. Semua tahapan dilakukan pengawasan. Dan harapan kami dengan adanya ngawas podcast ini bisa mengubah sebagian besar perspektif dari masyarakat luas ya Pak. Insya Allah, mudah-mudahan melalui pengawas podcast ini kita bisa melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Kolaka Timur untuk bagaimana menggaungkan Bawaslu, bagaimana menggaungkan pengawasan partisipatif sehingga keterlibatan masyarakat di dalam setiap perhelatan politik kita bisa minimalisir semua potensi-potensi yang merugikan masyarakat, kira-kira seperti itu. Mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, wilayah mana nih di Kolaka Timur yang paling menantang secara geografis dan sosial? Ya, kalau ini bicara wilayah Kolaka Timur, jadi ada 12 kecamatan, yang mana ada 3 kecamatan yang memang punya wilayah yang sangat-sangat ekstrim dalam hal wilayah geografis. Misal terhubung di Uesi dan Uliwoi, kita harus melalui, kalau mau dibilang Ninja Hattori, kita mendaki gunung, lewat lembah, sungai mengalir indah, ya kan? Dan butuh
perjalanan yang cukup lama. Dan di sini letak tantangan kita. Kemudian juga di wilayah Aere, Kecamatan Aere, di Desa Abiu dan Tauhe. Jadi di 3 wilayah ini memang ketika tahapan mulai berjalan, jadi kita selain karena wilayah dalam, terjauh ya, jadi kondisi SDM juga sangat minim dalam hal proses perekrutan brand ad hoc misalnya. Jadi kita harus berjibaku dengan eh, masyarakat di sana dalam hal ini entah camat, kemudian kepala desa. Kita juga minta tolong kepada pemerintah setempat bahwasanya ketika perekrutan itu betul-betul pemerintah daerah melalui kecamatan dan kepala desa dibantu untuk bagaimana caranya ad hoc kita dalam hal ini Panwascam ataupun PKD itu bisa terisi. Kemudian juga berkaitan dengan logistik nih, apalagi wilayah terluar. Tantangan kita memang bagaimana distribusi logistik di wilayah-wilayah terluar itu bisa dimaksimalkan di dalam. Jadi kami bersama KPU bersama dengan pihak kepolisian dan seluruh elemen yang terlibat, bagaimana logistik ini bisa terdistribusi dalam waktu yang tepat dengan kondisi ekstrim, kemudian cuaca yang buruk, ya kita bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada, kita mitigasi sedini mungkin langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk eh, memaksimalkan logistik tiba di saat yang tepat, kira-kira seperti itu. Alhamdulillah sejauh ini kolaborasi antara penyelenggara dalam hal ini Bawaslu, KPU, kemudian Pemda dan pihak-pihak yang berkait dalam hal ini kepolisian dan Dandim sangat-sangat luar biasa di wilayah Kolaka Timur. Alhamdulillah selama ini belum ada kendala yang eh, apa berkaitan dengan logistik khususnya. Kemudian pun yang lain, alhamdulillah sejauh ini kolaborasi itu tetap kita jaga dan alhamdulillah pemilu dan pemilihan di tahun 2024 berjalan dengan maksimal. Ya, mungkin bagi masyarakat Kolaka Timur nih pasti udah tahu nih perjalanan bagaimana ekstrimnya perjalanan ke kecamatan Wesi dan Uliwoi. Ya, betul Apalagi sekali. kebetulan keluarga saya itu juga ada beberapa dari sana, Pak. Sudah berapa kali ke sana, Dek? Mungkin baru 2 kali, Pak. Belum, ini orang Wesi. Ya, Soalnya ya orang harus kita baru 2 kali ke sana. Umur sudah? yang sebutin lah, Pak. Oh ya, baik. 17 tahun lah, Pak. 17 tahun. Iya. Sudah bisa memilih pada sudah pasti itu, Pak. intinya kan. Ya, jadi memang perjalanan ke sana itu sudah jalannya ya kurang baik, kemudian lama. Jadi memang kalau masyarakat Kolaka Timur udah pasti tahu lah soal Betul. ya. Mungkin kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak, tantangan terbesarnya selama menjadi pengawas pemilu. Ya, tantangan terbesar kalau bicara Kolaka Timur ya, memang tantangan politik. Ya itu yang saya rasa lebih ekstrim lah. Baratnya 11-12 dengan tanah kelahiran saya di Luna. Tekanan politik sangat tinggi, di mana intervensi terhadap apalagi kita sebagai penyelenggara pemilu itu sangat-sangat dinamis ya. Karena namanya juga politik kan. Tentu kita sebagai penyelenggara pemilu bagaimana menyikapi sesuatu hal dalam tanda kutip bahwa ini adalah kontestasi politik, ya kita mesti menempatkan diri kita sebagai bahwa lembaga Bawaslu itu adalah lembaga yang betul-betul netral, bisa menjaga integritas tanpa berpihak kepada siapapun. Nah, kemudian bagaimana kita tetap mengakomodir apa yang diinginkan oleh masyarakat tentunya, karena ini adalah kami di Bawaslu pun karena amanah rakyat, amanah masyarakat Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur, kemudian amanah partai politik, amanah semua orang, dan kita harus saling menjaga. Iya, betul. Kemudian yang kedua soal kondisi geografis, itu menjadi tantangan tersendiri untuk di Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur dengan 12 kecamatan, tapi wilayahnya sangat luas. Awiu Taure, kemudian Luwe Wesi, menjadi tantangan tersendiri bagaimana
kita bisa mendistribusi semua kepentingan-kepentingan berkaitan dengan suksesi pemilihan maupun pemilu. Apalagi sumber daya kita sebenarnya masih kurang ya Pak, kalau untuk di Bawaslu Kelapa Timur. Ya, bicara perekrutan misalkan, jadi strategi kita ketika perekrutan pada ad hoc, jadi ada subsidi dari desa-desa tetangga. Misalkan di suatu desa eh, tidak ada yang mendaftar. Jadi kami ambil dari desa tetangga yang terdekat untuk mengisi kekosongan di desa tersebut. Ya, seperti itu. Karena memang di beberapa kecamatan seperti yang saya sebutkan tadi, itu memang sumber daya manusia agak agak kurang. Begitupun nanti ke depan harapan kami bahwasanya ketika perekrutan, ya kita bisa bercermin dengan pola-pola yang diambil oleh misalkan KPU, bahwasanya baik ASN itu kemudian bisa masuk di Panwascam dalam hal ini perhatian kita, karena terus terang apalagi dengan perekrutan P3K kemarin yang masif, semua penyelenggara badan ad hoc yang di Panwascam kemarin itu semua ke P3K dan usianya rata-rata kalau di perekrutan kemarin minimal 25 tahun katakan. Nah, dengan kondisi yang ada sekarang, tentu kita akan mendapatkan problematika dalam hal bagaimana kita mengisi lembaga ad kita di PKD maupun di Panwascam. Itu kolaborasi yang bisa kita lakukan terhadap perekrutan penyelenggara ad hoc kita. Harus kita lebih masifkan terhadap Pemda misalnya, begitupun dengan kepala desa ataupun lurah yang ada di wilayah tersebut. Sebab tanpa kolaborasi saya yakin dan percaya apapun tantangannya ketika kita bisa mendiskusikan dan mengkolaborasikan dengan pihak-pihak tertentu, saya yakin dan percaya tetap kita akan sukseskan pemilu dan pemilihan khusus perekrutan badan ad hoc di Bawaslu. Kira-kira seperti itu. Kemudian nih yang menurut Bapak, bagaimana cara kita mengatasi potensi konflik yang terjadi selama melakukan pengawasan? Iya, jadi potensi-potensi konflik yang terjadi di masyarakat, bahwasanya dapat benturan kepentingan, ya kan? Nah, oleh sebab itu kita sebagai Bawaslu bagaimana menjaga stabilitas potensi konflik yang terjadi. Seperti yang saya katakan tadi bahwasanya kolaborasi antara penyelenggara pemilu, kemudian dengan kepolisian, dengan Dandim, dengan Pemda sangat sangat dibutuhkan demi terwujudnya pemilihan atau pemilu yang adil dan bermartabat. Kira-kira hal itu yang sangat kita. Kemudian apa nih yang bisa dilakukan masyarakat untuk membantu pengawasan pemilu? Nah, ini pertanyaan yang lebih bagus nih, lebih menarik. Jadi keterlibatan masyarakat dalam hal pengawasan pemilu itu sangat dibutuhkan loh. Jadi memang masyarakat pemegang kedaulatan rakyat, ya, dia yang berdaulat untuk memilih pemimpinnya, dan masyarakat pula yang kemudian Bawaslu harapkan bisa membantu kerja-kerja Bawaslu dalam hal ini pengawasan tiap tahapan. Misalkan pada potensi-potensi pelanggaran yang kemudian terjadi di wilayahnya, itu kemudian bisa melaporkan kalau di desa ada namanya pengawas kelurahan atau pengawas desa, di kecamatan ada Panwascam, dan di Bawaslu ada posko pengaduan yang setiap hari ketika tahapan itu 24 jam terbuka. Dan kami akan sampaikan bagaimana proses pelaporan yang akan dilaporkan oleh masyarakat. Nah, bagaimana nih cara melaporkan pelanggaran? Nah, jadi itu tadi kalau misalkan ada pelanggaran yang terjadi di setiap tahapan, nah boleh
langsung ke kantor Bawaslu melalui posko aduan, ya kan? Kemudian di Panwascam, kemudian di pengawas kelurahan atau pengawas desa. Nah ini inilah yang menjadi sebenarnya masalah sih Pak di masyarakat. Jadi sebenarnya masyarakat itu banyak yang melihat pelanggaran atau mengetahui pelanggaran tapi ini takut untuk melapor atau terkadang mereka jangan melapor nggak dianu ji. Iya, jadi juga nanti Iya. begini. Jadi kan Bawaslu itu bukan cuma terdapat di wilayah kabupaten, tentu juga ada di wilayah kecamatan dan di wilayah desa. Pentingnya sosialisasi, pentingnya kemudian apa namanya komunikasi antara pengawas dengan masyarakat, ya, agar ketika ada kepentingan masyarakat, ketika melihat pelanggaran, oh misalkan di kecamatan Tirabuta di desa Simbone misalkan, oh ya ada pelanggaran di sini, PKD-nya harus ditahu siapa. Jadi kami pun ke depan akan tetap bersinergi dengan pemerintah daerah. Ketika ada prosesi pengawasan, tentu kami akan libatkan, kemudian menyampaikan kepada pemerintah setempat, dalam hal ini kepala desa, bahwa pengawas desa di desa ini si A gitu. Biar ketika ada masalah yang terjadi di desa tersebut, bisa langsung berkomunikasi dengan pengawas desa. Kira-kira seperti itu. Dan salah satunya mungkin masyarakat Kolaka Timur harus nonton ini nih, nggak harus nonton Ngawas Podcast, Ya, jadi bisa tahu kan. Bisa tahu perkembangan yang terjadi Iya, di iya. internal Bawaslu dan Iya. giat-giat Bawaslu seperti apa. Betul sekali Pak. Kemudian closing statement-nya Pak untuk masyarakat Kolaka Timur. Ya, khusus untuk masyarakat Kolaka Timur, bahwasanya yang pertama berkaitan dengan ngawas podcast ini adalah media daring Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur, bagaimana mengkomunikasikan giat-giat Bawaslu, ya. Kemudian yang kedua, melalui pengawasan partisipatif, keterlibatan masyarakat tentu menjadi senjata utama kita bagaimana menyukseskan pemilu dan pemilihan. Jadi kemudian melalui Ramadan Karim ini juga kita tingkatkan keimanan kita, ukhuwah Islamnya kita tetap kita jaga, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, ini sejalan dengan konteks kita sebagai penyelenggara pemilu, bahwasanya kita harus punya keimanan, punya ketakwaan dalam hal menjalankan tugas-tugas kita dalam pemilu dan pemilihan. Nah, terakhir bahwasanya Bawaslu tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pemilu dan pemilihan ke depan dengan integritas yang dipegang teguh, kemudian independensi, kemudian profesionalitas dalam mengawal seluruh tahapan, sehingga kekhawatiran terhadap Bawaslu dalam hal proses pelaksanaan tahapan itu bisa diminimalisir. Kemudian juga Bawaslu tetap dalam hal menjalankan tugas sesuai dengan asas pemilu liberty, yakni langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil, sehingga seluruh tahapan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, terkhusus masyarakat Kabupaten Kolaka Timur. Nah, demikian podcast kita sore hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali closing statement-nya pada Ngawas Podcast kali ini ya Pak. Diskusi ini sangat menarik dan inspiratif. Semoga episode kali ini dapat relevan dan juga mudah dipahami, supaya kamu bisa mendapatkan insight baru tanpa merasa harus digurui. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita kali ini, Bapak Kian Purnama Junior SHMK, yang sudah menyempatkan waktunya Pak untuk berdiskusi pada kali ini, yang tadi
cuacanya sangat terik sampai sekarang cuacanya udah mulai gelap ya Pak. Iya betul. Madem ya. Betul sekali Pak. Sesuai dengan konteks kan, Iya, dekat dengan alam. betul sekali. New concept, new journey kan Pak. Betul. So this is the end of the podcast. Jangan lupa klik tombol like, follow, and subscribe, dan jangan lupa bagikan podcast ini ke teman-temanmu. Karena siapa tahu satu obrolan sederhana bisa membawa perubahan yang besar. Saya Rilda Maisi Triuldianjari mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bersama rakyat, awasi pemilu bersama Bawaslu kita. Tegakkan keadilan pemilu. Salam awas. Bye. Sampai jumpa di episode selanjutnya.